Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Setiawan dari kelas 6F, NPM 2335105663. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari praktikum cloud computing, yang dimana sini disuruh untuk mencari model deployment cloud. Ada public, private, sama hybrid dari sisi arsitektur dan keamanan. Menurut yang sudah saya cari di sini, untuk perbedaan dari model deployment cloud, untuk arsitekturnya, untuk yang pertama ada di public. Infrastrukturnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia seperti AWS, Azure, atau Google Cloud, yang dimana infrastruktur ini bakal dikelola sama adminnya. Yang kedua ada multi tenant, yang dimana bisa dipakai banyak pengguna sekaligus, dan untuk mengaksesnya harus menggunakan melalui internet. Untuk public cloud sendiri, keamanannya itu dikelola bersama, yang dimana shared responsibility, dan rentan jika konfigurasinya itu salah. Untuk biaya operasionalnya dari public ini ada yang namanya sistem pay as you go, yang dimana kita membayarnya sesuai berapa lama kita memakai dari aplikasi tersebut, dan tidak perlu investasi pada hardware. Selanjutnya ada private cloud, yang dimana infrastrukturnya itu dikhususkan oleh untuk satu organisasi, karena kan dari namanya private, mungkin dipakai untuk seperti kantor-kantor yang memiliki data-data yang sensitif. Dia bisa on-premise atau di-host oleh vendor, yang dimana kayak tadi kalau publiknya itu si admin yang membuat aplikasi yang mengelola. Kalau private nih sendiri bisa untuk yang mempunyai perusahaan atau organisasi yang mengelola. Di sini ada single tenant. Untuk keamanannya dia lebih aman karena dikontrol penuh dan cocok untuk data sensitif seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya untuk biayanya itu agak mahal, karena yang dimana balik lagi dia untuk organisasi, kita membutuhkan server sendiri, hardware sendiri, dan untuk maintenance-nya juga memerlukan biaya. Oleh karena itu biayanya itu sangat tinggi. Untuk yang terakhir ada hybrid cloud, yang dimana dia ada gabungan public dan ada gabungan private. Jadi dia bisa dibuat public, bukan bisa dibuat, dia memiliki fitur yang ada di public dan memiliki fitur yang ada di cloud. Kayak misalnya yang di private tuh untuk data-data yang sifatnya sensitif, dan selain data-data yang sifatnya sensitif, dia bisa dibuat untuk pakai yang public. Untuk keamanannya juga dia tuh fleksibel. Yang paling penting tuh datanya tuh tetap aman. Sama untuk pengolahannya tuh lebih kompleks. Untuk biayanya efisien daripada private, karena dia kan setengah-setengah, ada private-nya ada public-nya. Dan di sini butuh biaya tambahan untuk integrasi yang lebih baik. Untuk studi kasus yang saya ambil di sini ada seperti aplikasi Shopee atau aplikasi belanja online. Karena untuk aplikasi belanja online sendiri kita butuh aplikasi tersebut responnya yang kencang. Untuk refresh produk-produk terbarunya itu harus yang kencang. Tapi kita tetap butuh yang namanya keamanan untuk data-data penggunanya. Jadi untuk aplikasi Tokopedia atau Shopee ini, setelah saya analisis, dia cocoknya untuk hybrid. Karena seperti tadi, untuk yang public cloud-nya itu untuk lonjakan traffic, jadi dia lebih stabil, untuk scalingnya tuh langsung auto. Dan untuk private-nya tuh seperti yang saya bilang tadi, untuk menyimpan atau mengamankan data-data dari penggunanya. Selanjutnya, jika kita salah memilih untuk cloud pada aplikasi yang sudah saya bilang tadi seperti Shopee, yang pertama, kalau kita pakai public untuk semua penanganan pada Shopee, itu data sensitifnya bisa lebih beresiko bocor. Karena kan bergantung pada langsung bergantung pada providernya, bukan pemilik Shopee-nya yang mengatur datanya. Nah, jika untuk private semua, itu nggak efektifnya ketika kita
pengen war flash sale seperti itu, karena dia scalable-nya tidak bisa auto dan bisa down traffic karena trafficnya yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya hybrid juga bisa memiliki resiko ketika kita salah mengkonfigurasi. Integrasi sistemnya tuh gagal atau lambat, sama keamanan jaringan bisa bocor ketika salah setup jaringan. Kesimpulannya, untuk yang saya analisis yaitu Shopee tadi lebih cocok atau ideal untuk menggunakan hybrid cloud karena dia ada keseimbangan antara keamanan sama fleksibilitasnya, sama lebih efisien untuk biayanya ketimbang dia pakai private semua. Terus itu juga mampu menangani kebutuhan dinamis kayak lonjakan pengguna. Tapi untuk keberhasilan hybrid itu sendiri itu tergantung sama kemampuan tim yang mengelolanya. Kalau tim yang mengelolanya tidak memenuhi kompeten, mungkin akan beresiko juga terhadap keamanannya. Oke, mungkin itu saja dari apa yang sudah saya cari. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.